نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih hidupkan kita pagi hari ini. Tidak hanya hidup saja, kemudian Allah beri taufik kepada kita untuk salat subuh berjamaah. Salat subuh ini harganya mahal. Dan baginda Nabi SAW, siapa yang salat isya dengan berjamaah, maka dia seperti sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan sholat sepenuh malam. Sebaliknya orang yang sholat sunnah sepanjang malam dia sholat sunnah, kemudian subuhnya dia sholat berjamaah, maka ini terbalik. Dia mendapatkan pahala sunnah, ya kan? Dapat sunnah menghidupkan malam, tetapi dia tidak mendapatkan pahala yang besar, pahala fardu. Kemudian ditambah lagi fardunya fardu kifayah, yaitu sholat subuh berjamaah. Jadi Umar radhiyallahu anhu, beliau sangat tegas dalam hal ini. Ada seorang sahabat namanya Sulaiman. Dan kebiasaan Sayyidina Umar juga sebagaimana kebiasaan baginda Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, khalifah-khalifah yang lain. Selesai sholat, maka beliau sering mengabsen mana si fulan. Maka suatu ketika waktu subuh, Sayyidina Umar mengabsen. Kelihatan si sahabat yang namanya Sulaiman tidak ada. Mana Sulaiman? Tidak ada. Tak ada yang tahu. Akhirnya coba kita cari ke rumahnya. Ketika datangi ke rumahnya, maka ditanya sama ibunya, mana Sulaiman? Sulaiman masih tidur. Kenapa? Karena dia tadi malam sholat semalam suntuk. Kemudian akhirnya dia terserang kantuk, akhirnya tidak sempat sholat subuh berjamaah. Sayyidina Umar mengatakan, aku lebih suka orang yang sholat subuh berjamaah daripada orang yang sholat semalam suntuk tapi tidak sholat subuh berjamaah. Maka kita syukuri kita sholat subuh berjamaah, apalagi ditambah dengan sholat semalam suntuk. Bukan berarti setelah kita sholat, yang penting saya sholat subuh berjamaah saja, kemudian sholat malam tidak penting. Oh tidak, keliru. Kita usahakan sholat subuh berjamaah dan meningkatkan dengan menghidupkan malam, apalagi malam-malam Ramadan dengan sholat malam. Tadi Allah Subhanahu wa taala ada sebuah nasihat dari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi memberikan sebuah nasihat. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang sayyidul anbiya wal mursalin dikasih nasihat. Tentu kita lebih pantas lagi untuk mengambil nasihat ini, kan gitu. Baginda Nabi yang sudah sempurna saja diberi nasihat seperti itu, apalagi kita yang jauh sekali dari kesempurnaan, tentu lebih pantas untuk mengambil nasihat ini. Nasihat ini untuk baginda Nabi, tapi itu untuk kita lebih pantas. Apa itu? Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad, maka memanggil ya Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Wahai Muhammad, Ishma syi'ta, hiduplah kamu sesuka kamu. Hiduplah kamu sesuka kamu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mayyit, akan mati. Kemudian wa'amal ma syi'ta, kemudian beramallah terserah kamu, apapun kamu amal. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, kamu akan mendapatkan balasan dari amal yang kamu berikan. Kemudian wa'ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang mau kamu cintai, terserah. Mau cintai istri, mau cintai anak, cintai tetangga, cintai keluarga, segalanya. Fa innaka mufariquhu, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Jadi Masya Allah, ini nasihat sangat penting dalam kita menjalani kehidupan dunia ini begitu. Jadi kita mau hidup,
mau berapa lama pun, gitu. Kita mau usaha menjaga kesehatan kita, kita jaga bagaimana keselamatan kita terus dalam setiap kondisi. Tetap saja fa'innaka mayyit. Kalau masih di dunia itu kamu pasti akan mati. Sehingga kita tidak usah terlalu sibuk dengan hal-hal yang bagaimana menjaga. Penting itu termasuk mengkonsumsi syariah, menjaga kehidupan itu penting. Tetapi kita jangan terlalu sibuk dengan hal itu. Justru kita sibuk dengan persiapan untuk kehidupan kita selepas mati. Dan baginda Nabi juga al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bagaimana? Orang yang cerdas itu orang yang mandana nafsahu, dia berhasil menundukkan hawa nafsunya amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan selepas mati. Nah, kemudian wa'amal masyita, bebas kamu mau beramal apapun, mau jadi orang yang paling zalim, mau jadi orang yang paling soleh, silakan. Tapi ingat satu nasihat ini, fa innaka majziyun bi, kamu akan mendapat balasan dari apapun yang kamu buat. Dan kalau bahasa Al-Qur'annya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat darah. Darah itu debu yang berterbangan. Kalau kita mungkin bisa melihat ventilasi atau lubang genteng, ataupun ada debu-debu yang berterbangan, ketika ada cahaya matahari masuk, nanti darah. Siapa yang bisa timbangan apa yang bisa menimbang beratnya darah? Istilahnya Allah mengistilahkan itu, siapa yang berkebaikan seberat darah, ya Rabbu, dia akan melihat balasan dari amal itu. Pun sebaliknya demikian, siapa yang beramal keburukan, walaupun darahnya seberat darah kecil sekali, sangat ringan, tetap dia akan melihat balasan dari amal keburukan itu. Kemudian wahbib man syi'ta fa innaka mufariqun. Kemudian cintailah siapapun yang kamu mau untuk cintai, mau istri, mau anak, mau siapapun itu, maka ketahuilah kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai. Kepada siapa yang kita tidak akan berpisah? Tentu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Pernah kita bahas waktu di Bidayatul Hidayah. Siapapun yang kita cintai, tentu semua akan kita tinggalkan. Kecuali satu, yaitu zat yang tidak mungkin berubah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, ini menjadi nasihat untuk kita menjalani bagaimana kehidupan dunia ini. Ini saya ingat kisah seorang raja, dia minta nasihat kepada penasihatnya yang orang alim. Penasihat, saya ingin satu nasihat. Yang mana kalau saya dengar nasihat ini, ketika saya senang, saya jadi sedih. Kemudian kalau saya dengar nasihat ini, ketika saya sedih saya jadi hilang. Saya jadi senang. Maka si penasihatnya itu memberikan nasihat yang simpel sedikit aja, tapi mengena. Inna hadza sayazul. Ketahuilah sesungguhnya saat ini akan berlalu. Kita sedang senang gembira sekali. Oh, dapat apa, anugerah apa. Kemudian ingat nasihat ini. Inna hadza sayazul. Sesungguhnya saat ini akan berlalu. Saya senang, tapi untuk kesenangan ini akan berlalu, akan hilang, akan terlewati. Begitu kita sedang sakit misalkan, kita sedang terpuruk, kita sedang sangat susah. Ingat nasihat ini. Inna hadza sayazul. Sesungguhnya ini akan berlalu, akan berakhir, akan berubah. Selama kita kehidupan dunia nggak akan berubah terus begitu demikian. Orang nggak akan selama-lamanya untuk senang terus, tidak akan selama-lamanya sakit terus, tidak akan selama-lamanya susah terus. Kecuali dia selepas nanti masuk ke dalam surga, baru bisa khalidina fiha, selama-lamanya bahagia, tidak ada sedih, muda tidak ada tua, sehat tidak ada sakit. Sebaliknya orang yang masuk dalam neraka, menderita tidak ada senang, sakit terus tidak ada sehat, sedih terus tidak ada senang. Maka ini menjadi motivasi kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini, ukurannya itu bukan gimana saya senang, gimana saya sedih, bukan. Ya, orang iman itu dia ukurannya
bagaimana saya mendapatkan senang, saya mendapatkan sedih, bukan. Atau saya senang, saya sehat atau sakit, bukan. Ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah bagaimana dalam setiap kondisi dia senantiasa ta'alluq atau hubungannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Saya takjub, saya ajib sekali, saya heran dengan kondisi orang ini. Semua kondisinya jadi baik untuk dia, ada untungnya untuk dia. Ketika dia inna asabahu dharra fasabara fadzalika khairun. Ketika dia ditimpa kesempitan, kesakitan, kemudian dia sabar, itu juga menguntungkan untuk dia. Begitu ya, inna asabahu sarra fasyakara fadzalika khairun. Ketika dia ditimpa kesenangan, nyamanan, kemudian dia syukur, itu menguntungkan untuk dia. Nah, jadi orang iman itu bukan saya untung kalau saya sehat, saya rugi kalau sakit, bukan itu. Kalau dia beriman, seluruh kondisinya beruntung. Nah, makanya yang tentu kita perlu usahakan, bukan yang kita usahakan saya harus sehat terus, saya harus senang terus, bukan. Tetapi bagaimana saya terus iman saya kepada Allah tidak terputus, tidak tergantikan oleh apapun. Ketergantungan saya, hati saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus tidak terputus oleh apapun, sehingga seluruh kondisinya menjadi baik. Karena itu Nabi mengatakan seorang orang iman, jangankan dia sakit yang parah, dia tertusuk duri saja itu menjadi penghancur dosa untuk dia. Ataupun terkadang dalam sebuah hadis juga ada, jangankan tertusuk duri, dia kaget, dia lupa naruh barang, dia naruh kunci di saku baju, dia cari-cari bingung, kaget, dicari-cari, ternyata ketemu di kantong celana. Itu pun juga menjadi penggugur dosa untuk dia, asalkan apa? Ada iman di dalam hati. Makanya lah pentingnya kita mengusahakan, bukan mengusahakan senang atau susah, sehat atau sakit, tapi bagaimana iman kita kepada Allah senantiasa terus tersambung, terus meningkat sampai tidak ada batasnya. Oke, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dalam kultum bagian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.